Episode 2176 keluar, dipilih. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Chen dan yang lainnya jatuh ke bintang kuno dan bersembunyi di sekelompok gunung. Adapun Mokin, dia masih berkeliaran di langit berbintang. Setelah mengejar dan mengejar, dia menghilang setelah beberapa pencarian sia-sia, dia menggelengkan kepalanya dengan malu dan pergi ke arah Xuan Huang, apakah masih ada masalah besar yang menunggunya. Menurut pendapatnya, gulungan gambar tubuh suci kuno harus sangat populer di tanah suci para biksu. Setelah dijual, itu pasti akan menjadi populer di benua Xuan Huang, dan kaisar ke-10 dari Great Chu pasti akan menjadi populer di seluruh dunia karena itu Tian Wanyu. Jauh di pegunungan, Hua Jianxin telah melepaskan Hua Jianzuo. Ye Chen melangkah maju, meletakkan satu jari di antara alis Hua Jian, dan menggunakan kekuatan langit untuk menangkap takdirnya. Hua Jianxin dan Ji Ningxuang menyaksikan dengan tenang. Ye Chen tidak berbicara, tetapi alis Ye Chen menjadi semakin berkerut. Semakin dalam Anda, semakin Anda tidak perlu bertanya, Anda akan tahu bahwa kondisi Hua Jianzuo sangat buruk, bukan karena cederanya buruk, tetapi nasibnya buruk, tidak buruk jika tidak buruk. Setelah setengah seperempat jam, Ye Chen berhenti, dan alisnya memadat. Bagaimana? Ji Ningxuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Segel. Ye Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia dalam keadaan ini. Aku harus menunggu Raja Yingji kembali, dan aku perlu menemukan Raja Keberuntungan untuk membantunya mengubah nasibnya. Melawan langit, menyegelnya. Itu tidak akan mengganggu si Zun Yingji lebih jauh lagi, Hua Jianxin berkata dengan wajah pucat. Ini adalah langkah yang tidak berdaya, lebih baik menyegelnya daripada berkeliaran di luar, kata Ye Chen dengan ringan. Hua Jianxin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi akhirnya mengucapkan mantra dan memberkati segelnya. Ye Chen juga diam, dia menemukan sebuah batu dan duduk, dia menundukkan kepalanya dan merenungkan solusinya, apalagi dia tidak memiliki kekuatan penciptaan Lin Xing. Dia duduk selama 2 atau 3 hari tanpa bergerak, seperti patung. Hua Jianxin dan Ji Ningxuang tidak mengganggu mereka, dan bahkan Ye Ling dan Tang Sanxiao tetap damai. Meskipun mereka tidak tahu siapa Hua Jianzuo, bagaimanapun juga mereka adalah kaisar semu surga. Itu adalah kerugian besar, dan jika itu adalah semi-kaisar Hong Huang, dia tidak akan merasa tertekan. Ini lebih kuat dari sebelumnya. Hua Jianxin bergumam pelan, menatap Ye Chen dengan ketakutan, dia lebih menekanku daripada kamu, dan itu tidak berasal dari darah tubuh suci, tetapi dari Dao Yun. Ji Ningxuang tersenyum. Saya juga merasakan hal yang sama, transformasi 100 tahun Ye Chen ke dunia fana tidak sia-sia, jalan pencerahan dunia dalam hal biasa, meskipun biasa, menahan segala cara. Aku berkata menantu perempuan, ayah mertuaku tidak akan tertidur. Tang Sanxiao mengais mulut tripod. Siapa menantu perempuanmu? Keluar. Dengar, maafkan aku. Kamu pria kulit hitam gemuk. Ye Ling melangkah maju dengan lengan baju digulung, meraih kaki Tang Sanxiao, mengayunkannya, dan lalu membantingnya ke tanah dengan bunyi gedebuk, mulutmu murahan, biar mulutmu murahan lagi, kamu menipuku saat itu, bibi dan nenek belum memadamkan apinya. Kamu jatuh sampai mati. Itu jatuh ke tumpukan. Yang Xuan dan yang lainnya bersembunyi jauh. Setiap kali Ye Ling jatuh, kekasih mungil mereka akan berdebar dan memukul dengan keras. Jika ya, mereka akan dibuang menjadi sampah. Ji Ningxuang melirik tripod, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang benar, ayah harimau tidak punya anak anjing. Untuk mengatakan bahwa Ye Ling benar-benar berbakat, kemampuan Ye Chen untuk ditipu, dia belajar dengan baik, bahkan kemampuan untuk melempar orang, dia tidak gagal, memikirkan kembali 3 kompetisi besar saat itu, muridnya dari Zheng Yang, saya tidak tahu berapa banyak yang dinonaktifkan oleh Ye Chen, tetapi sebagian besar orang yang dilemparkan olehnya masih memiliki bayangan, yang jauh lebih menguasai daripada kekuatan supernatural dan metode rahasia. Diam-diam, malam tiba. Ye Chen akhirnya terbangun dari meditasi, tetapi di bawah mata penuh harapan Hua Jianxin, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkelahi dan membuat masalah, tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan hal seperti mengubah nasib terhadap langit. Hua Jianxin menggigit bibirnya dengan ringan, mungkin ini perintah tuannya. Ye Chen dan Ji Ningxuang tidak merasa lega, tetapi bangun pada saat yang sama dan melihat ke langit. Tetapi dalam ketiadaan, sebuah pagoda turun, sebesar gunung, seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, terukir dengan pola ilahi kuno, gumpalan kemegahan ilahi jatuh, terjalin dan menari dengan Tao, dunia hancur, dan kekuatan melahapnya sangat kuat, makhluk di bintang, apakah itu manusia atau monster, semuanya ditarik ke dalamnya jeritan manusia dan binatang buas sangat melengking. Itu adalah senjata kuasi kaisar, memancarkan aura prasejarah. Tak perlu dikatakan, alasan mengapa kuasi kaisar milik klan prasejarah yang melahap makhluk hidup harus menggunakan darah makhluk hidup untuk mengorbankan senjata sihir Natal. Ye Chen mendengus dingin, mencapai langit dengan satu langkah, dan menendang 3 atau 5 kali hingga ketiadaan. Suara dentuman bergema di langit, dan pagoda cahaya keemasan setingkat kaisar tidak dapat menahan serangan tubuh suci kuno, dan keluar dari kehampaan.
Dengarkan baik-baik, dan Anda juga dapat mendengar dengungan teredam datang dari yang berkabut, mungkin organ kelahiran diserang, mempengaruhi tuan yang bersembunyi di kegelapan. Raja suci kecil, beraninya kamu menggertakku. Suara kemarahan tiba-tiba muncul, seperti guntur, mengguncang langit, dan pemilik pagoda muncul. Cahaya tirani, di sisinya, disertai dengan penglihatan kehancuran, yang tampaknya tersembunyi, dan kekuatan kaisar semu yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia, dan puncak gunung hancur dan runtuh. Gluten. Ye Chen meliriknya dan melihat melalui penampilan asli orang lain. Dia adalah seorang pelahap, bukan kaisar semu biasa. Dilihat dari kultivasi dan auranya, dia mungkin sudah menduduki peringkat ke-8 dari kuasi distrik. Sungguh darah murni. Tao Ti tersenyum, menjilat lidah merahnya, gigi putihnya terbuka, matanya yang berdarah penuh cahaya, mencoba menembus asal Ye Chen, tetapi Ye Chen ditutupi oleh kekuatan misterius, jika itu dia, sulit untuk menerobos dengan mudah, hanya tahu bahwa darah Ye Chen sangat kuat. Sangat menjijikkan untuk tertawa. Ye Chen melengkungkan bibirnya, bahkan menghadap Zundi 8 lapis, dia tidak takut. Hari ini, dia bukan lagi Raja Suci kecil di masa lalu. Dia memiliki 2 dimensi semu untuk memberkati miliknya kekuatan tempur, yang cukup untuk melawannya, benar-benar tidak mungkin untuk bertarung di pertempuran pertama, dan ada juga kesengsaraan sage besar, yang akan membunuhnya. Ada 2 prajurit kuasi kaisar, tidak heran mereka berani menggunakan senjata ajaib yang satu ini. Tao Ti tersenyum licik, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya yang tua ganas, dan dia bisa melihat misteri di dalamnya. Tubuh Ye Chen, yang semuanya merupakan senjata ajaib untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jangan bicara omong kosong, keluar dan bertarung 1 lawan 1, teriak Ye Chen, seperti cahaya keemasan, menembak ke langit berbintang. Ini adalah bintang kuno dengan kehidupan, dan dia tidak ingin memengaruhi tidak bersalah. Terserah kamu. Tao Ti mencibir, menyapu udara zaman prasejarah, dan mengusirnya. Di bawah, Ji Ningsuang menghilang dalam sekejap, dan mengejar keduanya keluar dari ruang potensial pertarungan 1 lawan 1. Ye Chen sebenarnya bukan pertarungan 1 lawan 1, itu adalah pertarungan kelompok, dan dia masih memahaminya. Ye Chen melarikan diri jauh-jauh, dan ketika dia mencapai medan bintang mati, dia akhirnya terbentuk dan menarik tentara Zundi, yang satu melindungi tubuh suci dan yang lainnya menjaga lautan dewa, kekuatan tempurnya naik ke puncak di sejenak. Kamu masih semut, bahkan jika kamu menggunakan senjata kaisar untuk menghiburmu. Tao Ti tiba sesudahnya, teriakannya mengguncang langit berbintang, dan dia menutupi langit dengan telapak tangannya, menutupi Ye Chen, itu sudah cukup. Untuk menghancurkan orang bijak dalam sekejap. Kamu membual, kamu benar-benar gila. Ye Chen mencibir, bergegas ke langit, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, menggabungkan berbagai metode rahasia, mengembangkan prinsip-prinsip Taoisme di telapak tangannya, dan mengukir segel naskah di antara jari-jarinya, meledakkan itu. Cetakan telapak tangan, dengan tingkat kultivasi Tao Ti, juga terlempar mundur setengah langkah. Tubuh suci. Cahaya dingin Tao Ti keluar, dan dari pukulan ini, dia mengenali asal Ye Chen. Itu tuan kecilmu, teriak Ye Chen, dia sudah mencapai langit, dan dia memegang gada di tangannya. Itu hitam tapi terbuat dari besi ilahi, dan Ling Tian menghancurkannya di kepala Tao Ti. Tidak ada tempat untuk ditemukan jika kamu menerobos sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Tao Ti tersenyum muram, dan memanggil golem bidat, yang sebesar langit, menjulang seperti gunung, dengan wajah ganas, seperti hantu, dengan pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya memegang perisai, dengan mata besar, tirani adalah darah. Perbandingan. Kami juga memilikinya, gumam Ye Chen, dan langsung membuka tubuhnya yang mendominasi, dan tongkat Ling Tiannya juga menjadi besar, terlihat dari kejauhan, seperti pilar tembaga tebal. Pada saat ini, golem sesat Tao Ti juga mengangkat perisainya. Hanya ada suara dentuman, dan gada besar menghantam perisai, dan lingkaran kesunyian menyebar ke segala arah kemanapun lewat, meteorit diledakkan satu per satu. Melihat golem sesat Tao Ti lagi, itu menyedihkan, perisainya hancur, dan tubuh yang menjulang tinggi seperti gunung juga diledakkan. Aku meremehkanmu. Tao Ti menggertakkan giginya, kalah di babak pertama, bagaimana dia bisa menahannya? Dalam sekejap, dia mengibaskan gada, melangkah keluar dengan satu langkah, naik ke langit, dan menekan dengan telapak tangannya lagi, lingkaran cahaya gelap turun, mengelilingi Ye Chen, dan tiba-tiba menyingkirkan tubuh dominan Ye Chen. Kamu bisa melakukannya. Ye Chen mendecakkan lidahnya dan terbang mundur, cukup takut dengan halo. Kemana harus pergi? Tao Ti melintasi galaksi, membuka mata ketiganya di antara alisnya, dan menembakkan petir kepunahan, serangan Na Yuanshen, ditujukan ke tubuh asli, itu pasti kekuatan supernatural dari pengetahuan. Ye Chen tidak takut, dia tidak memiliki metode rahasia serangan Yuanshen, Jiu Dao Sensang bergabung menjadi satu dalam sekejap, menghancurkan guntur, bergegas, tanpa basa-basi lagi, itu adalah pukulan lain. Tao Ti mendengus dingin, dan mengibaskan gada itu dengan tangan kosong untuk kedua kalinya. Sungguh Kaisar Zun yang luar biasa.
Ye Chen menstabilkan tubuhnya, mengguncang telapak tangannya dengan keras, dan mati rasa karena syok, dan bahkan gada yang terbuat dari besi dewa dipecahkan oleh Tao Ti. Semut adalah semut. Tao Ti datang dengan momentum yang agung, menginjak sungai darah iblis, dan membuka pandangan jalan. Itu adalah tanah iblis yang liar dan sunyi, di mana tidak ada rumput yang tumbuh, dan semua jenis abadi lampu merajalela, tirani dan dingin dia berdiri di dalamnya, seperti seorang raja, menghadap semua makhluk hidup. Kenapa, membuatku takut? Ye Chen mencibir, dan juga mendapat penglihatan. Dibandingkan dengan tanah prasejarah dan iblis, dunianya yang kacau balau bahkan lebih misterius. Setiap gunung, air, rumput, dan pohon di dalamnya terintegrasi dengan jalannya, dan dia tiba-tiba menyadari jalan dunia, dan dunia yang kacau itu bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Kedua penglihatan itu bertabrakan, dan Great Desolate Demonic Land runtuh seketika. Tao Ti muncrat darah, diliputi oleh dunia Ye Chen yang kacau, wajahnya bingung, kepalanya berdengung, sepertinya aku adalah Kaisar Semu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka ditekan satu demi satu. Marah, dia benar-benar marah, memanggil guntur, berubah menjadi lautan guntur, dan menelan Ye Chen. Ye Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, berubah menjadi naga emas, dan menggeliat di lautan guntur. Hanya bercanda, saya bahkan tidak takut pada bencana, jadi saya takut pada Anda, lautan guntur. Hanya dalam 3 saat, dia melompat keluar, berubah menjadi bentuk manusia lagi, meledakkan langit berbintang dengan semua pukulannya. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, setengah dari tubuh Tao Ti meledak menjadi kabut darah, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen bergegas ke arahnya seperti hantu, dan di antara mengangkat tangannya, dia memanifestasikan 99 dan 81 kali. Episode 2177 benar-benar luar biasa. Kaisar Dao Fuxi. Wajah Tao Ti berubah, seolah dia mengenali formasi ini dan mengetahui dominasinya. Saat ini, dia bahkan tidak memikirkannya, dia tiba-tiba mengubah tubuh Tao Ti, bos itu tidak terlalu besar, dari kejauhan, itu adalah gunung, megah dan megah, matanya seperti tong anggur, Ye Chen ada di depannya, seperti belalang kecil, sejenis yang bisa diremukkan sampai mati dengan satu tangan. Entah dia adalah seorang kaisar semu prasejarah, atau dia dilahirkan dengan naluri, dan dia menghancurkan formasi dengan kepalanya. Apakah neneknya begitu baik? Ye Chen mendengus dan mundur. Mati. Tao Ti kembali ke wujud manusia, dengan ribuan teknik rahasia menyatu menjadi satu jari, kekuatannya bisa disebut destruktif, bisa menembus segalanya, dan siap membuat lubang besar di kepala Ye Chen. Tuan muda Ye pintar. Pria yang sedang makan di tangannya diganti dengan panel pintu. Itu besar, tebal, dan hitam pekat. Itu terbuat dari meteorit toko bumi, yang benar-benar cukup keras, dan terletak di seberangnya. Di depannya, Paong. Terdengar suara benturan logam, jari Tao Ti menusuk dengan rapi ke meteorit Siti Garba. Kemudian, jari orang ini diledakkan menjadi abu, lalu bagaimana dengan Kaisar Zun, dan bagaimana dengan Kaisar Zun di tingkat prasejarah, juga sulit untuk memecahkan meteorit Qizang. Fakta membuktikan bahwa meteorit itu lebih keras daripada jari. Oke, biarkan kamu menyodok. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, membawa meteorit Tibet, melolong dan menghancurkan sepanjang jalan, kami tidak membutuhkan kekuatan magis dan rahasia, gunakan panel pintu, hancurkan kamu sampai mati. Gambarnya agak berdarah, seorang kaisar semu, yang begitu hancur olehnya sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Jangan katakan bahwa kamu tertabrak, itu menyakitkan hanya untuk melihatnya. Yang Xuan mengais-ngais mulut tripod, menyeringai dan melihat lidah. Ayah mertuaku kencing. Tang San Xiao menyeka mimisannya, melihat darahnya mendidih, ayo bertarung. Itulah cara bertarung. Jika Anda bisa menghancurkannya, Anda tidak akan pernah memulainya. Jika Anda harus menghancurkannya sampai mati. Telepon ayah mertuaku lagi, percaya atau tidak, aku akan menendangmu sampai mati, tegur Yeling. Atau, telepon ayah, pergilah. Orang yang membantai kaisar memang menakutkan. Hua Jianxin memandangi langit berbintang di kejauhan dengan tenang, dan tidak bisa menahan nafas. Di era ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mentalitas tempur tubuh suci. Itu ditempa oleh pertempuran dengan kaisar. Ya, dalam pertempuran dengan orang-orang seperti itu, bahkan kesurupan sesaat pun dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Tao Ti hari ini adalah contoh yang baik. Dia menutup matanya dari sisi itu, dan kemudian melirik ke tempat lain, dan dia bisa menemukan bayangan Jining Suang, bersembunyi dalam kehampaan, menunggu kesempatan, selalu siap membunuh dengan satu pukulan, ini adalah pemahaman diam-diam dengan Ekaristi. Ah! Tao Ti ketakutan, meraung dan meraung, benar-benar marah, melawan panel pintu Ye Chen, dan kemudian tiba-tiba membuka metode terlarang, pola ilahi muncul di antara alisnya, kekuatan tempurnya juga melonjak seketika, tubuhnya yang retak sembuh lagi, dengan satu telapak tangan, dan menerbangkan Ye Chen puluhan ribu kaki jauhnya. Kamu menyinggung perasaanku.
Tao Ti meraung, dengan wajah ganas, mengerikan, mengumpulkan bola cahaya iblis, diperbesar tanpa batas, seperti lingkaran matahari hitam pekat, cahaya ajaib aneh terpancar kemana-mana, mengandung kekuatan penghancur, sekali pukul ini, Kaisar Semu Umum tidak tahan. Di langit berbintang di bawah, Ye Chen menstabilkan sosoknya dan melirik matahari hitam. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat bola bundar, dia ingin menembak jatuh, seperti ketika dia melawan gagak emas saat itu. Ketika pihak lain sedang bermain bola, dia akan bermain panah, menggunakan pencuri. Paksa aku untuk melebarkannya. Ye Chen menghentikan sosoknya, memanggil api dan guntur abadi, menggunakan api abadi untuk mengubah busur dewa, dan menggunakan guntur surgawi untuk mengubah panah dewa. Dia menarik busur seperti bulan purnama, diarahkan ke Tao Ti, dan melepaskan tali panah. Panah ini tidak sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya karena basis kultivasinya telah menguat, dan api abadi serta guntur langit juga telah menjadi nirwana, yang terpenting adalah Tao-nya, yang memiliki keistimewaan luar biasa. Sinar angin bintang bertiup, matahari yang terik gelap gulita turun dari langit, dan panah petir naik ke langit. Keduanya membawa kekuatan penghancur, bertabrakan di langit berbintang, dan gemuruh yang menghancurkan langit bergema melalui bidang bintang. Halo kesunyian lainnya menyebar tanpa batas ke segala arah, dan lebih banyak bintang dan meteorit dimusnahkan menjadi abu. Dimanapun halo itu lewat, ruang langit berbintang juga runtuh inci demi inci. Melihat ke langit lagi, matahari yang terik runtuh dan ditembakkan oleh panah guntur. Kemudian, meski darahnya berceceran, Tao Ti tidak luput dan tertusuk panah. Bagaimana mungkin? Tao Ti memuntahkan darah, tersandung ke belakang, matanya berlumuran darah, diwarnai merah, lubang berdarah di dadanya masih disemprot dengan darah. Panah Ye Chen terlalu kuat, sisa niat membunuh, bahkan dia, Kaisar Semu, tidak tahan. Kekalahan yang menghancurkan ini sulit diterimanya. Kaisar Semu Bacongtian yang agung tidak dapat mengalahkan Raja Suci. Anda harus tahu bahwa lawan hanya memiliki prajurit kuasi Kaisar. Jika dia diberi tentara kuasi Kaisar, dia akan kalah bahkan lebih buruk. Saat dia mundur, tiba-tiba dia mendengar angin dingin yang bertiup dari generasi mudanya, menyebabkan punggungnya terasa dingin dan perih. Ketika dia berbalik, dia melihat jari giok ramping menghadap ke atas, menunjuk ke alisnya. Itu benar, Ji Ningsuang bergerak, satu jari tetap dalam kehancuran, pukulan kepunahan. Mata Tao Ti menonjol, dan sesaat sebelum dipukul, tubuh asli Yuan Shen melarikan diri dari tubuh fisik, jika tidak, jika ditusuk oleh jari ini, kemungkinan besar akan dibunuh, itu adalah cara keabadian Kaisar. Engah. Darah merah memercik ke seluruh langit berbintang, dan Tao Ti Yuan Shen melarikan diri, tetapi kepala tubuhnya tertusuk. Ji Ningsuang tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, dan menghancurkan tubuh dengan satu telapak tangan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Murid Tao Ti menegang, dan dia menatap kosong ke arah Ji Ningsuang, bagaimana mungkin dia tidak mengenali kehormatan itu adalah Dewa Timur Xuan Huang, Dewi Yaoqi. Saat itu, ketika Ji Ningsuang dimakamkan, dia juga ada di sana. Dia menyaksikan Ji Ningsuang mati dengan matanya sendiri. Sekarang dia melihatnya hidup kembali, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan mempercayainya. Minggir lagi, cari Mi. Pada saat ini, Ye Chen tiba, berspesialisasi dalam roh primordial Sensang, dan menembak satu demi satu. Kaisar Semu Tao Ti yang masih dalam keadaan syok sering ditembak. Nandi Sensang terluka parah, dan Yuan Shen hampir dicincang hidup-hidup. Ji Ningsuang juga tidak menganggur, dan menggunakan metode terlarang untuk menahan roh primordial Tao Ti. Pergi jauh-jauh. Ye Chen berubah menjadi pedang Dao dan menebas keesokan harinya. Berikan padaku. Tao Ti meraung dengan marah, mengorbankan kekuatan roh primordial, dipaksa untuk menerobos pengekangan, dan melarikan diri ribuan kaki dalam satu langkah, menghindari pengetahuan Ye Chen. Kamu masih sangat baik. Ye Chen tertawa marah, dan dia bisa melarikan diri. Dengan tubuh fisiknya yang hilang dan roh primordialnya terluka parah, Tao Ti tidak berani bertarung, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tidak apa-apa untuk tidak melarikan diri, tidak apa-apa untuk menolak menerima, jika Anda tidak pergi, Anda tidak harus pergi. Dia masih meremehkan Ye Chen dan Ji Ningsuang juga. Bahkan prajurit Kaisar Wu Jidao memiliki kekuatan Kaisar Tu Zun. Untuk orang-orang seperti mereka, mereka harus datang dari puncak Kaisar Zun. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, dan Ji Ningsuang datang ke kiri dan kanan, mengejarnya. Tao Ti juga kesal, dan langsung dikorbankan ke pagoda, tapi bukannya menyerang, dia malah meledakkan dirinya. Bergantung pada Ye Chen tidak bisa menahan sumpah serapah, dia membekukan tubuhnya, mengambil Ji Ningsuang, dan melarikan diri ke ruang berdebu. Senjata sihir kuasi Kaisar meledak, dan kekuatannya bukan hanya untuk bersenang-senang. Memang kekuatannya sangat mendominasi, begitu mereka berdua kabur ke ruang debu itu meledak, satu kiri dan satu kanan meledak puluhan ribu kaki, dan para dewa hampir meledak. Ini benar-benar kamu. Ye Chen menstabilkan tubuhnya dan menyemprotkan seteguk darah. Ji Ningsuang tidak jauh lebih baik, pakaian peri yang diwarnai merah darah benar-benar meremehkan Tao Ti, tetapi dia datang ke trik ini, jadi dia harus menghindar dengan cepat.
Yang lain sedetik kemudian, keduanya akan bisa pergi ke Huangquan bersama. Raja Suci kecil, berani menghentikanku. Dari kejauhan, Tao Ti berteriak keras. Dia telah menghempaskan Ye Chen dan Jining Xuang, tetapi dihentikan oleh Hua Jianxin dan bahkan menerima pedang. Namun, Hua Jianxin bukanlah Ye Chen dan yang lainnya, tanpa kekuatan tempur yang menantang surga itu. Namun, saat dia menunda, Ye Chen dan Jining Xuang menyusul lagi. Tao Ti tidak berani tinggal, kekuatan roh primordial terus membara, dia memperkuat keterampilan tubuhnya, dan melarikan diri dengan putus asa, tidak menyombongkan diri, dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang, jika ada Dazzler lain, dia akan terhapus. Jika aku tidak menangkapmu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Di belakangnya, Ye Chen mengutuk, wajahnya malu setelah diledakkan, tidak heran wajahnya terlihat lebih baik, dan dia penuh amarah. Jining Xuang juga sangat marah, matanya yang indah terbakar dengan aura pembunuh. Selamatkan aku, selamatkan aku. Lari, apakah kamu akan lari lagi? Setelah mengejar dan melarikan diri, ketiganya melarikan diri melewati langit berbintang, Zun Zuntao bermain dengan hidupnya dan meminta bantuan, sementara Ye Chen mengejar dan berjuang jauh-jauh ke belakang, terlalu banyak bintang diam yang mati, sehingga meledak. Gerakan sebesar itu menyebabkan kegelisahan di langit berbintang, dan para biksu terdekat berkumpul berkelompok. Ketika mereka melihat Tao Ti, mereka semua terkejut, mengira mereka salah membacanya. Pada tahun-tahun ini, orang-orang Hong Huang lah yang menyebabkan kekacauan, dan pada dasarnya orang-orang Hong Huang lah yang mengejar dan memukuli orang. Sekarang pemandangan ini benar-benar segar, roh primordial setingkat kaisar diburu oleh langit berbintang, tampaknya tubuh fisik telah runtuh, dan roh primordial saat ini hampir transparan. Semua pembudidaya yang penasaran melihat ke belakang Tao Ti, mereka juga ingin melihat siapa dewa besar yang bisa mengalahkan Zun di prasejarah dengan sangat buruk, yang benar-benar memberi wajah surga. Sekilas, mereka secara kolektif terpana lagi. Sein Ye Chen. Yang di sebelahnya adalah Dongshen Yaoqi. Dongshen masih hidup. Ini ya, tanya Ren Xiu. Meskipun sedikit tidak terduga melihat Ye Chen, dia tidak terlalu kaget. Orang itu adalah teman lama Hong Huang, tapi dia sangat terkejut melihat Jining Xuang. Kenapa dia masih hidup? Selamatkan aku, selamatkan aku. Di bawah pengawasan semua orang, Tao Ti melintasi langit berbintang, masih meminta bantuan, berharap ada orang dari prasejarah terdekat yang bisa datang membantu dalam pertempuran, dan juga berharap mereka yang bergantung pada prasejarah dapat membantu. Sayang sekali dia menemukan pasangan yang salah, jadi dia meminta Xiu untuk menyelamatkannya. Lari, kamu lari lagi. Ye Chen berteriak sekuat tenaga, melewati angin dan guntur dan kilat, postur melarikan diri mendominasi, dan postur mengejar orang juga penuh dengan bajingan, dan dia tidak pernah berhenti berbicara sepanjang jalan. Mendengar omelannya begitu keras, Ren Xiu tidak perlu mengidentifikasinya, dia tahu itu Ye Chen, tubuh suci tanyakan saja, di surga, suara siapa lagi yang bisa begitu segar dan halus. Ren Xiu tidak menyelamatkan Tao Ti, tapi Hong Huang muncul. Dari jauh, Anda dapat melihat aura prasejarah melonjak, menyelimuti binatang prasejarah dan ganas, masing-masing dengan aura mengerikan, dan, seperti bola salju yang menggelinding, semakin banyak orang, menutupi seluruh area dalam kegelapan. Tao Ti menggenggam sedotan, melompati 3 atau 5 kali, dan melarikan diri ke kamp prasejarah. Tubuh suci. Dongshen. Great Desolate Powerhouse yang baru tiba, seperti Ren Xiu, tertegun. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen berteriak dengan marah, terjun, memotong jalan berdarah dengan pedang, dan mengejar Kaisar Kuasi Tao Ti, mengabaikan orang prasejarah lainnya. Orang itu memiliki setengah hidupnya yang tersisa, dan dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Karena tuduhannya, barisan Hong Huang langsung berantakan, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Jining Xuang juga tiba, membuka visi Yaoqi, dan membelakangi orang-orang Hong Huang. Bunuh, bunuh aku. Setelah para dewa lewat, kekuatan prasejarah menyerang satu demi satu. Tidak hanya itu, lebih banyak orang prasejarah telah mengorbankan batu transmisi suara untuk meminta bala bantuan. Sudah lebih dari 100 tahun, dan jarang melihat Ye Chen di dunia ini, jadi kita harus bekerja sama untuk menghancurkannya. Ada juga Jining Xuang, meskipun saya tidak tahu mengapa dia masih hidup, tapi dia bisa jangan biarkan dia pergi ini terlalu besar, membiarkan siapapun pergi adalah bencana. Langit berbintang bergetar, dan orang-orang prasejarah di dekatnya semuanya tertarik padanya. Apalagi kabar sudah terkirim ke berbagai suku. Segera, portal Jalan Kaisar memenuhi langit berbintang. Setidaknya ada ratusan ras prasejarah yang datang dari segala arah. Setiap klan memimpin pasukan, menyapu inci demi inci langit berbintang. Episode 2178 membuatku takut lagi. Langit berbintang yang luas penuh dengan kilat, guntur, dan kegelapan. Melihat seluruh dunia, atmosfer prasejarah bergelombang dan bergulung, seperti lautan luas, menelan langit berbintang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat raksasa, itu adalah binatang prasejarah, masing-masing setinggi gunung, dengan mata darah merah, sebesar tong anggur, menyapu roh jahat di langit, dan bergegas menuju bidang bintang tempat Ye Chen berada.
Dengan pertempuran sebesar itu, suku prasejarah akan memulai perang lagi. Tetapi semua dewa dan pembudidaya manusia yang melihatnya menjadi pucat, dan bahkan orang bijak yang agung dikejutkan oleh momentum yang agung. Baru saja datang berita bahwa Ye Chen, tubuh suci, muncul di dunia, dan dia mengejar dan membunuh Kaisar Semu yang rakus. Aku baru saja mengatakannya. Setelah lebih dari 170 tahun diam, tubuh suci seharusnya juga muncul di dunia. Karena itu dia, maka jangan aneh, hanya fisik Sein kuno yang layak untuk barisan seperti Hong Huang. Tidak ada yang akan membantah ini, dan ketika menyangkut Ye Chen dan klan Hong Huang, mereka adalah musuh yang mematikan. Hitung mundur berapa kali Hong Huang dan Ye Chen telah dikepung dan dibantai sejak perseteruan antara Hong Huang dan Ye Chen. Sebagian besar korban juga disebabkan. Untuk Hong Huang, itu bukan cedera serius pada vitalitas, tetapi patah tulang, dan mereka yang hampir terbunuh meninggal seumur hidup. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa yang bersama Ye Chen, fisik suci, sebenarnya adalah fisik abadi Yao Qi. Dewa Timur Yao Qi. Itu pasti dia. Itu tidak mungkin, dia jelas sudah mati. Mempertanyakan suara bersama, di depan reruntuhan Tianzun, terlalu banyak orang yang hadir, dan mereka menyaksikan penguburan Yao Qi dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa mempercayainya. Apakah itu benar atau tidak, kamu bisa tahu sekilas. Jangan lewatkan saat kamu lewat. Jika kamu akan melihat pertunjukan besar, masuklah ke dalam mobil. Ke arah Xuan Huang, lolongan suara adalah yang paling keras tingkat kultivasi, di sampingnya, berdiri sebuah gerbang besar yang menjulang ke langit, dengan cahaya langit memancar kemana-mana, dan bahkan kekuatan ilahi dari jalan kaisar meluap. Tak perlu dikatakan, itu adalah gerbang domain teleportasi tingkat kekaisaran. Orang tua yang jahat juga perhatian, atau dia tidak dapat mendukung konsumsi portal sendirian meskipun portal tingkat kaisar cepat, batu sumber yang dikonsumsi oleh pasukan biasa tidak dapat dibeli, apalagi dia yang jenaka, dia secara sadar menemukan seseorang untuk menemaninya di jalan. Ada banyak orang yang datang, roh suci memanifestasikan ke dunia, kebangkitan Dewa Timur, dan pengepungan Great Desolation. Ini adalah drama kuno, bagaimana saya bisa melewatkannya, jika uangnya hilang, Anda bisa mendapatkannya lagi, jika drama itu hilang, itu akan benar-benar hilang. Sudah 170 tahun, dan kamu akhirnya ada di sini. Kaisar kera kecil datang, seperti sinar cahaya keemasan, dan bergegas ke portal, diikuti oleh Queen Yu yang besar. Ini adalah keributan besar setiap saat. Nandi Shizun Zonghuang datang bergandengan tangan, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kupikir kamu sudah mati. Bei Seng melangkah ke portal dengan anggun, dengan ekspresi kesal di wajahnya, tetapi juga penuh kasih sayang. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun, seorang wanita yang tergila-gila, menghantui mimpinya. Chen Yi telah meninggalkan gerbang, dan datang dari langit, di belakangnya, ada gadis kecil lainnya, Naidi Jiuxian. Long Jie, Dewi Sukuroh, putra Dewi Raswu, dan Dewi Raskuno juga datang. Bayangan orang seperti gelombang laut, baik tua maupun muda, tidak peduli uang, bergegas untuk melihat pertunjukan besar. Pintu domain ditutup dengan cepat, mengunci koordinat ruang. Para biksu yang datang terlambat terkejut karena mereka melewatkannya. Sulit untuk mengatakan bahwa portal jalan kaisar bukan yang ini. Lebih banyak gerbang domain dibuka, dan lebih banyak orang datang. Pemandangannya sangat spektakuler. Ada juga sosok yang berjalan keluar dari setiap langit berbintang. Gerakan yang begitu besar, bagaimana mungkin para pangeran surga hilang? Tian Suo, putra Kaisar Suangmu, Xiao Lu, putra Kaisar Yan, Wu Qing, putra Suan Yuan, Li Fengqiu, putra Tian Kue, Mu Yang, putra Kaisar Qing, putra Feng Yu, putra Kaisar Yukong Jiuliu, dan putra Kaisar Wu Jiziu semuanya terbangun dari pengangkatan diri dan datang dari seluruh langit berbintang. Setelah selang 170 tahun, mereka berkumpul lagi, dan kali ini, ada lebih banyak yang Feng, seorang kaisar neter, masing-masing mengorbankan sebuah portal. Di Dachu, ada juga portal ke Emperor's Way yang dibuka. Donghuang Taixin, Kaisar Bulan, dan Jenderal Dewa Kelima Tianjiu masuk tanpa urutan tertentu, dan hanya mereka bertiga yang pergi. Kaisar Semu Puncak Dacu Yingji, hanya mereka bertiga yang lulus ujian untuk mendukung adegan tersebut. Adapun talenta Dacu, mereka juga ingin pergi dan melihat-lihat, tetapi mereka dikirim kembali ke tempat asalnya oleh Donghuang Taixin, terutama orang-orang dari Heng Yue, terutama orang-orang dari Yun Feng, dan mereka semua diperintahkan untuk tinggal. Aneh, pertempuran Hong Huang kali ini terlalu besar, dan jika terlalu banyak orang, itu malah akan menjadi beban. Ledakan. Langit berbintang masih bergoyang, menghadap ketiadaan, dan sosoknya seperti aliran, terjalin dan saling silang. Target mereka semua adalah langit berbintang. Ada banyak orang prasejarah dan banyak pembudidaya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Teriakan minta tolong Taoti disertai dengan ratapan. Itu benar, orang ini masih hidup, roh primordial tingkat kaisar semu itu tangguh, dia ditebas 3 kali oleh Ye Chen, tetapi dia masih hidup, melarikan diri di langit berbintang, tubuh roh primordialnya sangat lemah. Kemana harus pergi, teriak Ye Chen, satu langkah menyusut ke tanah, dan dia mengayunkan pedang lain.
Tao Ti dipenggal dan Yuan Shen hampir pingsan. Tapi dia, bagaimanapun, tidak pingsan. Ye Chen sangat marah sehingga dia ingin tertawa lagi, kamu sangat baik. Hanya sedikit kuat. Selamatkan aku, selamatkan aku. Tao Ti meraung, tersandung sepanjang jalan. Ji Ningsuang naik ke langit, tangan giok kristalnya ditutupi oleh Ling Tian. Tao Ti, yang masih melarikan diri, terhuyung-huyung oleh telapak tangan, dan sebelum dia bisa menstabilkan tumitnya, Feng Shen Jue Ye Chen telah tiba, dan pedang ini, yang menghancurkan, menembus kepalanya. Sekarang, sebaik rakus, tidak ada kekuatan untuk pulih, dan dia dimakamkan di tempat. Ayah mertuaku mendominasi. Tang San Xiao mengeluarkan suara yang mendominasi, sangat bersemangat. Pria gendut, ayo bertarung lagi. Ye Ling melangkah maju dan menendang. Lihat dirimu, kau membuatku takut lagi. Bibi masih ingin memukulmu. Kedua harta karun itu terhibur lagi, tetapi Ye Chen dan Ji Ningsuang mengerutkan kening, menyipitkan mata dan melihat sekeliling, meskipun langit berbintang tidak dapat melihat orang-orang prasejarah, mereka dapat mencium aura prasejarah, agung dan agung, bukan satu atau dua. Jadi momentum yang bisa dimiliki setidaknya puluhan juta di barisan. Ayo pergi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Chen melambaikan tangannya dan membuka gerbang domain teleportasi. Kamu tidak bisa pergi. Suara marah itu tiba-tiba datang dari ketiadaan, seperti guntur. Sebelum kata-kata itu jatuh, ruang timur meledak, dan Qiongqi bergegas keluar, menunjuk ke langit, dan menembus portal domain teleportasi di setiap kereta berdiri sosok agung, dengan senjata magis tergantung di kepalanya, memegang tombak di tangannya, dan matanya merah dan tirani. Itu bukan ras, setidaknya ada ratusan, dan sosok mereka seperti lautan luas. Pergilah ke neraka. Yang Xuan mengais-ngais mulut tripod. Aku belum pernah melihat begitu banyak orang dalam hidupku. Sangguan Jiu menelan ludah, melihat sepenuhnya, tidak menyombongkan diri, pasukan gelap suku prasejarah tidak dapat melihat akhir dalam sekejap. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tang San menjilat bibirnya. Ketika ketiganya menggoda, Ye Chen dan keduanya sudah melarikan diri, seolah-olah mereka adalah dewa. Aku akan membunuhmu. Tentara hitam dan liar di belakang datang dengan sangat banyak, dan langit berbintang yang hancur bersenandung, dan banjir yang bergolak berkumpul menjadi lautan luas, membanjiri 1 inci dari langit berbintang. Ini prolog lagi. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berlari lebih cepat. Ayah mertuaku, aku akan memarahimu karena melarikan diri darimu. Tang San Xiao mengais mulut tripod, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melolong dengan dominan, idiot, sekelompok idiot. Kamu Chen melihat. Ke samping pertama, dia melirik Tang San Xiao dengan ekspresi penuh arti. Idiot, sekelompok idiot. Semakin Tang San Xiao memarahi, semakin bersemangat dia, jenis yang tidak bisa dia tahan, meskipun dia tidak tinggi, suara orang ini pasti cukup kuat. Gadis Ye Ling tampak bersemangat untuk mencoba, dan ingin memarahinya, tetapi setelah memikirkannya, lupakan saja, bagaimana dengan adik-adiknya. Kakak perempuannya harus mempertahankan citra anggunnya. Idiot, sekelompok idiot. Jika dia tidak memarahi, itu tidak berarti orang lain tidak memarahi, seperti Yang Xuan dan Sangguan Jiu, keduanya juga berbakat, dan ludah memarahi terbang di seluruh langit. Jika Anda tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, Anda akan menjadi serangga bau yang tak tahu malu, keduanya, adalah contoh yang bagus. Dibandingkan dengan mereka, Ling Feng dan Qin Xionghe lebih pendiam dan mendukung mereka secara spiritual. Orang suci yang agung hanya bisa melarikan diri. Hong Huang mengutuk dengan keras. Kalimat ini membuat Ye Chen geli, lebih dari 10 juta orang mengejar dan membunuh mereka, dan menunggu dipukuli jika tidak kabur. Tak perlu dikatakan, kecepatan keduanya melarikan diri memang tidak penting. Meskipun pasukan Great Desolate sedang dalam pertempuran besar, mereka gagal mengejar ketinggalan. Ketika jaraknya cukup jauh, Ye Chen menjentikkan tangannya dan berkorban ke gerbang domain lagi. Namun, begitu mereka berdua masuk, mereka terpotong oleh cahaya pedang yang tiba-tiba muncul. Baru saja melarikan diri, keduanya melihat ruang itu meledak lagi, tetapi tidak ada yang terlihat, dan mereka melihat udara prasejarah yang mengepul, dan binatang prasejarah berlari kencang, megah seperti gunung, menyapu cahaya tirani. Aku akan membunuhmu. Pemimpin Jin Zundi berteriak dengan keras. Dia belum berubah menjadi bentuk manusia, dan menyerbu ke arahnya dengan tubuhnya sendiri, menghirup api dari mulutnya, dan menembakkan guntur dari matanya, mengarah ke daging. Tubuh dan jiwa. Bunuh. Ye Chen mendengus dingin, membuka tubuhnya yang mendominasi, memegang pedang Dao di tangannya, dan menebas Jin Ni dengan satu pedang. Serangan Ji Ningsuang datang kemudian, dan pedang Yuan Shen hampir membunuh Jin Ni dalam hitungan detik. Bunuh, biarkan aku membunuh. Siapapun yang membunuh Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Para pemimpin semua klan memberi perintah, berdiri di tentara, dan melambaikan tangan mereka. Pedang di Ye Chen dan mereka berdua. Dengan perintah tersebut, puluhan ribu lingkaran serangan dihidupkan kembali dan menyerang secara luar biasa. Ye Chen tidak akan pernah dipukuli saat berdiri, dan Ji Ningsuang, yang sangat cantik, juga tidak akan dipukuli saat berdiri.
Keduanya bergerak dan berganti tempat, masing-masing menemukan targetnya dan bertukar posisi. Engah, engah, engah. Darah berceceran, dan potongan-potongan orang prasejarah musnah, dan mereka masih musnah oleh susunan pembunuhan mereka sendiri. Batasi ruangnya, teriak kuasi kaisar dari suku Scorpio. Tanpa perintahnya, orang-orang dari semua ras yang pandai memenjarakan telah mendarat di Jiuxiao, menyegel langit berbintang dengan satu tangan dan menyegel langit berbintang dengan kekuatan supernatural yang besar, mencegah Ye Chen berdua mengubah dunia. Sayang sekali Ye Chen bukan tubuh suci saat itu. Dan Ji Ningsuang bukanlah negeri dongeng di masa lalu. Meskipun ruangnya di penjara, tetapi keterampilan tubuh keduanya sangat licin, Ji Ningsuang melarikan diri dari tubuh selama berabad-abad dalam mimpi. Adapun Ye Chen, meskipun dia tidak terbiasa dengan Dream Back to the Eternal AG, dia masih memiliki ketergantungan padanya, dia dengan cerdik menggunakan ruang debu, keluar masuk dalam sekejap, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, membuatnya sulit untuk memahami wujud aslinya. Episode 2179 penonton. Karena kegagalan susunan pembunuhan, lebih banyak orang prasejarah terpengaruh dan berubah menjadi kabut darah. Di antara mereka, ada banyak orang bijak yang menutup ruang itu, tapi sepertinya tidak berguna. Bajingan. Para pemimpin semua klan sangat marah, dan mereka semua menggantungkan senjata sihir di kepala mereka, menyerang dan membunuh mereka. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, teriak Ye Chen dengan nyaring, menyingkirkan tubuhnya yang sombong, memegang pedang Dao, dan menyerang sepanjang jalan, terlepas dari siapa miliknya. Dia pergi untuk memotong semangka, sepanjang jalan untuk membunuh. Menekan itu untukku. Seorang bijak yang agung datang, mendesak segel dewa, dan datang dari langit. Segel dewa itu seberat gunung, dan sebelum benar-benar jatuh, ruang itu runtuh. Tersesat. Ye Chen mendengus dingin, dan membalik segel dewa dengan tamparan. Hancurkan. Ji Ningsuang datang untuk membunuh, memenggal kepala Lu Wu dengan pedang. Mati. Ratusan orang bijak berkumpul di sekitar, dan ratusan senjata ajaib tersebar di langit. Pemaksaan itu terhubung bersama, dan langit berbintang yang hancur diledakkan. Semuanya ditempa dengan besi ilahi, menguraikan visi kehancuran. Ye Chen langsung mengubah dunia yang kacau, mengurung dia dan Ji Ningsuang, dan mempertahankannya. Ratusan senjata ajaib diturunkan, dan dunia yang kacau balau dihancurkan, tetapi gagal menerobos. Pada saat ini, Ji Ningsuang membuka Menteri Luar Negeri Yao Qi, memberkati tentara kuasi kaisar, dan menyapu ratusan artefak magis dengan satu telapak tangan, bahkan ratusan orang suci yang hebat pun terkejut hingga muntah darah dan mundur, wajah mereka penuh keterkejutan. Setelah memukul mundur ratusan wali agung, mereka berdua langsung pergi ke timur dan bergegas membunuh tanpa henti. Raja Suci kecil, kemana kamu pergi? Zundi Zun dari klan Qiongqi berteriak dengan keras, dan iblis berdarah menyapu langit. Dia bukan Zundi biasa. Kali ini, Ji Ningsuang yang menamparkan telapak tangannya ke udara, mematahkan telapak tangannya. Atau bagaimana dengan pemahaman diam-diam, saat dia bergerak, Ye Chen menyerang, dengan tebasan 8 hutan belantara, memenggal kepala Qiongqi, dan sebelum dia bisa menstabilkan tumitnya, Ji Ningsuang datang lagi, menunjuk ke cahaya ilahi, dan memberinya dada, mengeluarkan lubang darah yang padat, jalan keabadian kaisar, melukai Daogen dengan parah. Untuk alasan ini, keduanya juga membayar harga dengan darah. Ye Chen terkena senjata kuasi kaisar, setengah dari tubuh sucinya hancur, dan Ji Ningsuang ditembak oleh panah di bahu batu gioknya. Bunuh. Tentara prasejarah datang dari segala arah, seperti gelombang yang mengamuk, mencoba menenggelamkan mereka berdua. Keluar. Ye Chen masih mendominasi, tanpa gerakan sama sekali, meretas dan meretas. Ji Ningsuang juga lugas, membuka jalan ajaib Taoisme, dan berjalan di atas darah. Jalan berdarah terbunuh. Namun, meski keduanya kuat, mereka tidak bisa menahan kerumunan pihak lain, dan mereka sering menumpahkan darah. Langit berbintang di segala arah berdengung terus-menerus, dan portal muncul satu demi satu, yang semuanya dibanjiri oleh pasukan suku prasejarah di luar pengepungan, ada pengepungan lagi, satu demi satu lapis demi satu, ada ribuan senjata kuasi kaisar menjaga ke segala arah, menjaga tempat ini sepotong langit berbintang, sepenuhnya dilarang. Itu adalah anjing hitam. Yang, sebanyak 50 juta, seperti tirai hitam, menutupi langit berbintang yang luas, dan sulit untuk melihat cahayanya, semua wajah itu ganas seperti hantu, taringnya terbuka, dan ada cahaya terang yang bersinar. Mata penuh dengan cahaya tirani. Dibandingkan dengan Hong Huang, Ye Chen dan Ji Ningsuang seperti dua butir pasir. Meskipun mereka kecil, mereka berada dalam kegelapan. Di tengah lautan, itu sangat mencolok, yang satu seperti Dewa Perang 8 Desolation, memancarkan cahaya keemasan, dan yang lainnya seperti ratu yang tak tertandingi, dengan kecantikan tiada taraf, sekelompok orang prasejarah bergegas ke sana, dan sekelompok orang musnah, langit berbintang yang luas diwarnai merah oleh kabut darah. Gudong. Semua orang di kuali menelan ludah mereka, dan mereka sangat terkejut oleh Ye Chen sehingga mereka tidak dapat berbicara.
Di langit berbintang utara, portal jalan kaisar terwujud, seperti gelombang orang, para biksu dari Xuan Huang tiba lebih dulu, dan melihat pemandangan ini, tidak peduli tua atau muda, mereka sangat terkejut hingga hampir jatuh ke langit berbintang. Setidaknya 50 juta. Kaisar kera kecil memanjat dan melihat ke kejauhan, matanya menatap lurus. Memang benar, setiap kali lebih besar dan lebih besar dari setiap kali, kata Kuiniu dengan lidahnya. Ini benar-benar negeri dongeng, dia masih hidup. Mata Kaisar Selatan seperti obor, dan dia menemukan sosok cantik itu di lautan manusia, dan dia dan Ye Chen ada di kiri dan kanan, bergegas untuk membunuh di tentara prasejarah. Jelas terkubur, kenapa hidup lagi? Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya. Ini benar-benar aneh. Gumam Zhonghuang dan Shizun, tetapi mereka tidak bisa mengetahuinya. Kamu masih sangat luar biasa. Long Jie tersenyum, sedikit perubahan. Pernahkah kamu melihatku seperti ini sebelumnya? Mata Dewi Suku Roh penuh kebencian, dia memutar matanya ke arah Long Jie, tahukah kamu sudah menikah, tahukah kamu, dia adalah istri orang lain. Ya, Long Jie batuk kering. Setiap kali saat ini, mata putra dewa dari klan Wu akan menyala-nyala, sementara Dewi dari ras kuno melengkungkan bibirnya. Itu benar-benar sebuah string, berkat kematian putra dewa dari ras barbar, jika tidak maka akan lebih hidup. Bei Sheng masih fokus, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Ye Chen, menatap kesurupan. Saat berbicara, beberapa gerbang domain terwujud lagi, dan sub-level dari Kaisar Surga juga tiba. 50 juta tentara prasejarah, mengepung dan membunuh 2 orang untuk berkultivasi, sungguh ironis. Putra Kaisar King, Feng Yu tidak bisa menahan cibiran, penuh amarah, dengan kekuatan tempur ini, di mana iblis menyerbu, semua orang menyusut. Orang-orang yang mengalahkan surga adalah para pembudidaya, tetapi mereka semua galak. Dewa Timur Xuan Huang sebenarnya masih hidup. Mu Yang, Kaisar Surga, menghela nafas. Kekuatan mereka berdua bahkan lebih kuat daripada saat itu. Li Fengqiu, Kaisar Tianqui, berseru. Itu telah melampaui tingkat anak-anak kaisar, benar-benar tingkat kaisar muda. Sekelompok kaisar menarik napas dalam-dalam. Era ini benar-benar penuh dengan pelaku kejahatan, bukan satu atau dua, tetapi secara ajaib sebuah keluarga. Jika seseorang menjadi seorang kaisar di era ini, keduanya adalah yang paling menjanjikan. Hei, kalian semua ada di sini. Zhou Wu Wang Song Yu Timur dan Dewa Matahari Bulan Putra Ziyan juga tiba. Mereka bukan putra kaisar, tetapi mereka terjepit di tumpukan kaisar. Sekilas, ada memang tidak ada rasa membangkang kekuatan, mereka tidak lemah, yang terpenting adalah motivasi diri. Apakah kamu membawa senjata kaisar? Keduanya menyatukan tangan dan melirik ke arah kaisar. Gelombang respons terhadap malapetaka belum berakhir, siapa yang berani memindahkan pasukan kaisar dengan gegabah, kata Tian Suo dengan santai. Keduanya terbatuk kering, tapi melupakannya. Semua kaisar dan putra tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton dengan tenang, tidak peduli kaisar kera kecil dan yang lainnya, atau mereka hanya penonton, mereka tidak berniat membantu pertempuran, mereka sepertinya hanya menonton pertunjukan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Ye Chen, dengan begitu banyak orang prasejarah berkumpul bersama, barisan 50 juta orang, akan aneh jika tidak membuat keributan besar, dan yang disebut keributan besar pasti bencana. Lebih banyak gerbang domain teleportasi terwujud dari semua sisi di langit berbintang. Klik lidah, guncangan, dan desahan membentuk gelombang. Meskipun agak tidak terduga untuk melihat kemunculan kembali tubuh suci kuno, itu diharapkan, tetapi untuk Jining Suang, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Dia sudah mati, apa? Hidup lagi, persis sama dengan Ye Chen saat itu. Orang-orang di keluarga mereka tidak akan mati. Kalimat seperti itu bergema di hati dunia. Adapun klan prasejarah, mata Rensiu penuh dengan kebencian, sarang yang khas penuh dengan kekerasan, tentaranya kuat dan kudanya kuat, mereka punya nyali untuk melakukan sesuatu dengan setan. Saat iblis surgawi kembali, karena kamu bisa bersembunyi dengan cepat. Para pembudidaya yang datang kemudian semuanya dalam keadaan seperti sedang menonton pertunjukan besar, dan mereka tidak memiliki postur untuk membantu, Mereka datang jauh-jauh dari ribuan mil untuk melihat pertunjukan. Setiap kali Anda bertemu orang-orang dari alam liar, Anda tidak dapat bergerak maju tanpa pandang bulu, bahkan jika Anda tidak dimusnahkan oleh alam liar, Anda akan dibunuh oleh malapetaka pikiran kecil Ye Chen jelas bagi semua langit dan bumi. Orang-orang yang mengolah pintu itu jelas, tetapi klan prasejarah sedikit bingung oleh pihak berwenang, dan mereka semua mendorong ke depan dengan ganas, dan bergegas maju dengan putus asa, memenggal kepala tubuh suci kuno, tetapi mereka bisa menjadi raja. Bagaimana lagi saya bisa mengatakan bahwa otak Hong Huang tidak bekerja dengan baik? Dengan kata lain, mereka tidak memiliki ingatan yang panjang, dan tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki ingatan yang panjang. Jika Anda membayar sedikit uang sekolah, melihat sedikit darah, Anda dapat memahami segalanya. Ekaristi kuno ini akan mengajari mereka apa rutinitas adalah. Sepotong cahaya peri terbang menjauh, dan gerbang domain Dacu juga tiba. Donghuang Taixin, Kaisar Bulan dan Jenderal Dewa Kelima berjalan bergandengan tangan dan melihat Naruwang.
Tentara prasejarah di lautan tidak bisa menahan cibiran, dan niat membunuh yang dingin menyebar tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Saat itu, langit dan manusia bertempur dengan sangat sengit sehingga tidak ada yang terlihat menyelamatkan seorang prajurit pun dari Hong Huang. Sekarang, untuk mengepung dan membunuh dua orang, Siu telah mengirimkan pasukan 50 juta, sungguh ironis. Sebagai santo pelindung dari sekte semua surga, Dong Huang Taixin memiliki harapan besar. Dia hanya berharap kali berikutnya iblis surgawi menyerang, kuku besi iblis surgawi akan berjalan melintasi hutan belantara, dan membiarkan mereka yang mengaku sebagai ras yang lebih tinggi melihat apa itu darah dan tulang. Bahkan jika mereka terkubur dalam banjir dan gurun, mereka lebih dari layak untuk mati. Bunuh, biarkan aku membunuh. Siapapun yang membunuh Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Raungan Hong Huang seperti guntur abadi, mengguncang kubah langit abadi. Di ketentaraan, Ye Chen dan Ji Ningsuang masih bertempur. Namun, situasi prasejarah begitu kuat bahkan dengan kekuatan tempur mereka, sulit untuk membunuh mereka. Tubuh dewa telah runtuh lebih dari satu kali, dan berlumuran darah, yang mengejutkan. Ini benar-benar seperti dua darah dewa perang. Namun, rekor mereka juga mencengangkan. Melihat ke kejauhan dengan mata tetap, mayat prasejarah yang terbunuh menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan kabut darah yang mengepul memenuhi langit berbintang, bahkan bintang-bintang diwarnai merah, dan seluruh dunia sepertinya telah tersapu oleh darah berdarah, hanya dengan melihatnya membuat jantungku berdegup kencang. Suara teriakan dan pembunuhan tidak diketahui kapan akan dimusnahkan. Hong Huang tidak menyerang dan membunuh lagi, sosok gelap menutupi semua arah, mengelilingi Ye Chen dan mereka berdua dengan erat, ribuan tentara kuasi kaisar, menghidupkan kembali kekuatan ilahi mereka, telah membidik mereka, siap membombardir mereka kapan saja. Melihat wajah orang-orang di hutan belantara, mereka telah terdistorsi dengan ganas, menjilat lidah merah mereka, dan tersenyum mengerikan, dikelilingi dan dibunuh oleh 50 juta orang, dalam pandangan mereka, Ye Chen tidak berdaya untuk pulih. Sekelompok tikus. Tepat di tengah, Ye Chen terhuyung-huyung, dan bahkan tangan yang memegang pedang gemetar. Dia kelelahan karena membunuh, tangannya lunak karena memotong, dan kakinya berada di tulang berdarah dari prasejarah. Barisan ini seharusnya cukup. Ji Ningsuang tersenyum lembut. Biarkan aku melihatnya. Ye Chen berdiri berjinjit dan melirik, semua orang di dunia prasejarah, tentu saja, orang yang bisa melihat langit, semua meletakkan tangan mereka, menunggu untuk melihat pertunjukan besar. Apa yang kamu lihat? Sangguan Jiu mengais mulut tripod, dan juga melihat dengan kepalanya. Apakah ayah menghitung jumlah orang? Ye Ling terkekeh. Ayo, jangan diam. Tang San Xiao dengan sadar menjejali mereka masing-masing dengan memori spar, bersiap untuk mengambil gambar yang indah. Berjuang sampai mati, jika ada terlalu banyak orang, maka kamu harus bertindak seperti iblis. Di sini, Ye Chen menutup matanya, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan memasukkan Ji Ningsuang ke dalam kuali. Sudah terlambat untuk mengatakan, segera, dia melihat ke belakang dengan tatapan kosong, dan menunjukkan senyum menawan kepada Hong Huang, dengan dua baris gigi, seputih salju, setelah membunuh begitu lama, sudah waktunya untuk memainkan kartu truf, National Kongres Rakyat datang jauh-jauh, oke, kumpul-kumpul itu mudah, jadi Anda harus memberikan hadiah yang murah hati, bukan? Orang tua itu mencubit jarinya, harus ada tepuk tangan di sini, aha kesengsaraan surgawi. Para tetua surga, yang masing-masing telah menjadi tongkat ajaib, mengelus janggut mereka dengan satu tangan, dan menghitung dengan tangan lainnya. Cara yang layak. N. Episode 2180 Kesengsaraan Suci yang Besar. Tertawa. Kenapa dia tertawa? Pria prasejarah itu tertegun sejenak, tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen dengan senyumannya, tetapi giginya sangat putih. Senyumnya membuat orang panik. Ye Chen masih tertawa, dan diam-diam membuka segel kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di langit berbintang, mengguncang hati semua orang. Ketika orang-orang di masa prasejarah mendengarnya, mereka tanpa sadar mengangkat kepala dan menatap Misty. Tapi melihat ketiadaan, awan gelap berkumpul, bergejolak dan berjatuhan, seperti lapisan tirai hitam, menutupi langit berbintang yang luas, dan sinar cahaya terakhir di dunia juga tertutup, hanya petir dan guntur yang terkoyak di awan gelap, yang sepertinya tersembunyi, gelombang yang membuat orang kekuatan yang membuat orang biasa gemetar tiba-tiba muncul. Itu adalah kehendak para dewa, yang disebut kehancuran, untuk menghukum makhluk lemah yang tidak mematuhinya. Kesengsaraan surgawi. Wajah Qiongqi Zundi berubah, berpikir bahwa itu adalah tanda dari jenis apa. Bajingan, siapa yang menyebabkan malapetaka? Hong Huang gelisah, amarahnya bergema di langit, malapetaka itu tidak mengerikan, yang menakutkan adalah di mana mengatasi malapetaka, Anda tahu, di langit berbintang ini, ada pasukannya dari 50 juta. Tidak masalah jika ada malapetaka, 50 juta orang akan tersambar petir, dan 50 juta orang akan melewati malapetaka itu bersama-sama, tidak perlu melihat gambarnya, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Ini bencana Ye Chen, Kaisar Jin Zun berteriak keras, dan petunjuknya sudah rusak.
Dengan kata-katanya, Hong Huang secara kolektif gemetar, malapetaka Ekaristi bukanlah lelucon. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras otaknya, dia mengerti apa arti senyuman Ye Chen sebelumnya, itu adalah senyuman dewa kematian, dan dia akan memimpin pasukan 50 juta untuk mengatasi bencana bersama. Aku tidak tahu hadiah yang luar biasa ini, tapi aku masih menyukainya. Ye Chen menunjukkan giginya dan tersenyum lebih bahagia. Sialan. Hong Huang sangat marah, dan Kaisar Semu mengayunkan pedang mereka dan menunjuk ke Ye Chen, hancurkan aku. Di bawah perintah, mereka mengunci ribuan senjata Kaisar Semu Ye Chen, dan secara kolektif menyapu bersih dewa. Ye Chen mencibir, karena dia tidak akan dipukuli sambil berdiri, dia melarikan diri ke ruang berdebu dalam sekejap. Saat berikutnya, senjata kuasi Kaisar tiba, menutupi langit dan menutupi bumi, meledakkan langit berbintang, dan ruang debu yang tertahan di dalamnya juga terpengaruh dan runtuh. Ye Chen melarikan diri dalam sekejap, menembus Tian Xiao seperti seberkas cahaya. Cepat, bunuh dia. Kaisar Semu dari semua klan meraung, nada mereka cukup tergesa-gesa, dan mereka dengan panik mengayunkan pedang pembunuh mereka, menunjuk ke Tian Xiao. Itu akan menghilang, lagi pula, Ye Chen adalah sumber hukuman dewa. Segera, ratusan juta dewa melepaskan tembakan, bersumpah untuk menghancurkan Ye Chen menjadi abu. Sangat disayangkan bahwa keterampilan tubuh Ye Chen terlalu licin, meskipun ada banyak dewa, tetapi tidak ada yang terkena. Secara alami, ini juga karena garis keturunannya. Tubuh suci kuno sebanding dengan Kaisar. Bencana tubuh suci bukanlah malapetaka biasa. Ada kekuatan misterius bawaan. Bencana Zongtian belum benar-benar datang, tapi ini sepotong langit berbintang telah jatuh ke dalam kekacauan, dan hukum juga telah ditumbangkan. Karena itu, cahaya ilahi yang ditembakkan ke arah Ye Chen terganggu, dan sulit untuk mengenai Ye Chen. Poin ini, Ye Chen tahu yang terbaik, sejak dia memulai perjalanan kultivasi, dia disambar petir sepanjang jalan, dan dia telah memahami malapetaka sendiri secara menyeluruh. Tidak ada rasa takut hidup, hanya menunggu malapetaka datang-datang. Senjata kuasi Kaisar Hong Huang masih meledak, tetapi cahaya dewa masih menghantam ruang kosong. Senjata kuasi Kaisar tidak bisa mengenai, Ye Chen berlari lebih ceroboh, terbang setinggi langit. Sialan. Hong Huang Zun meraung, dan berangkat satu demi satu, bergegas dari segala arah, secara pribadi mengejar dan membunuh Ye Chen, seperti serangkaian lampu peri, menembus langit berkabut, mencoba membunuh Ye Chen sebelum malapetaka turun. Untuk alasan ini, mereka semua siap menghadapi bencana baja keras. Ye Chen melirik ke bawah, dan tidak bisa menahan cibiran. Kemudian, saya melihat gumpalan cahaya peri terbang keluar dari tubuhnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa itu adalah senjata ajaib, tanpa kecuali, mereka semua adalah prajurit suci yang hebat, jumlahnya ratusan. Kamu berani menghentikanku, senjata ajaib kecil. Kaisar Qiongqi berteriak keras, dan menyapunya dengan telapak tangannya. Namun, sebelum dia menghancurkan senjata ajaib itu, ratusan tentara suci yang hebat itu meledakkan diri mereka secara kolektif, dan kekuatan mereka semuanya diarahkan pada Kaisar Zun dari kehancuran besar. Untuk sesaat, hampir 1000 Zundi semua ditiup mundur dengan erangan teredam meskipun mereka tidak melukai akarnya, mereka dapat mengejar dan membunuh Ye Chen, tetapi mereka dihentikan selama 2 atau 3 detik karena diri kolektif. Detonasi Tentara Suci Agung. Bajingan. Itu adalah Kaisar Semu Qiongqi lagi, menggertakkan giginya, dengan wajah ganas, dia adalah orang pertama yang mengejarnya, akan mencabik-cabik Ye Chen. Dia adalah seorang Kaisar Semu prasejarah. Tetapi hal yang memalukan adalah ketika dia naik, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, ketika dia melihat halilintar turun dari langit, dan langsung menghantamnya tanpa ada penyimpangan. Engah. Bunga darah bermekaran, sangat halus dan indah, pemimpin agung klan Qiongqi, tubuh dewa yang terbelah di tempat meledak, darah dan tulang bersilangan, dan langit berbintang runtuh, melihat dari kejauhan, seluruh tubuh itu mengeluarkan asap hitam. Itu benar, kesengsaraan dewa surga datang, dan ratusan juta petir jatuh, seperti air terjun guntur, mengalir turun dari 9 langit, dan untaian guntur dan kilat, membawa kekuatan kehancuran, menembus langit berbintang dari atas ke bawah. Engah, engah, engah. Cahaya darah sering muncul, dan kaisar kuasi prasejarah lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka disambar petir tanpa urutan tertentu. Kaisar kuasi secara pasif menanggapi bencana, dan apa yang mereka tanggapi adalah bencana kuasi ilahi. Jika bencana biasa baik-baik saja, masalahnya adalah, ini adalah kesengsaraan surgawi dari Ekaristi, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda, itu dapat dilakukan dengan benar. Kembali dengan cepat. Para kuasi kaisar mendesis, bagaimana mungkin mereka berpikir untuk mengejar dan membunuh Ye Chen. Malapetaka telah datang, dan mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen. Kesengsaraan surgawi orang suci kuno fisik terlalu sombong, bahkan mereka tidak tahan. Faktanya, tentara prasejarah telah melarikan diri tanpa perintah mereka. Memalingkan muka, Wang dengan pasukan 50 juta. Lautan, seperti laut yang surut, ada terlalu banyak orang yang panik,
berjatuhan satu persatu, semua melarikan diri untuk hidup mereka, berguling dan merangkak satu persatu. Kemana kamu pergi? Ye Chen mengutuk, dan mengejarnya. Kembali dengan cepat. Hong Huang Zundi sangat marah sehingga dia ingin membunuh Ye Chen, tapi sayangnya, dia tidak punya nyali. Itu bukan karena dia takut pada Ye Chen, tetapi karena dia takut pada Ye Chen. Bencana dapat dikatakan bahwa, sebelum mereka memusnahkan Ye Chen, mereka akan dicincang menjadi abu oleh perampokan guntur. Lari, biarkan kamu lari. Ye Chen lebih cepat, membawa guntur dan kilat dengan keras, tetapi kaki dan kakinya sangat licin. Hong Huang berlari mati-matian, dan dia mengejar dengan putus asa. Kemanapun dia pergi, Lei Hai mengikutinya. Semua orang-orang di bawah kedok bencana dipaksa untuk mengatasi bencana, dan mereka tidak dapat melewatkannya. Pada titik ini, Dewa masih sangat adil, Kuasi Kaisar adalah malapetaka Kuasi Digo, dan orang bijak agung adalah malapetaka bijak agung. Ye Chen memberikan permainan penuh pada semangatnya yang tak tahu malu, dan berkumpul dimanapun ada terlalu banyak orang. Dia seperti dewa wabah, kemanapun dia pergi, dia disertai dengan malapetaka, dan kelompok suku prasejarah terkubur di bawah malapetaka surga, tidak peduli daging atau roh primordial, mereka tidak dapat lepas dari pemusnahan. Engah, engah, engah. Bunga darah bermekaran, indah dan mempesona, berdarah, dan 50 juta orang di masa prasejarah dirampok oleh langit, dihancurkan berkeping-keping, dan dikubur berkeping-keping, dan suara ratapan melengking, bergema di seluruh langit. Potong dia sampai mati. Melihat Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, Kaisar Kera kecil itu memarahi dengan penuh semangat, dan talenta dari seluruh dunia juga merespons satu demi satu, seolah-olah mereka telah ditembak. Melompat-lompat, suara-suara itu lebih keras dari yang lain. Potong sampai mati. Kata-kata itu menyebabkan ribuan gelombang, dan lebih banyak orang mulai memarahi. Ini menyenangkan untuk dilihat, sangat menyenangkan untuk dilihat. Kaisar dan Kaisar Selatan semua mencibir, tanpa belas kasihan, bagaimana Anda bisa layak untuk tidak membiarkan orang prasejarah Anda melihat darah, kehidupan yang mati sia-sia. Bencana ini jauh lebih mudah digunakan daripada alat sihir dan kekuatan supernatural. Son of Sun Moon menghela nafas. Lei Jie yang sangat mendominasi, namun dia berlari sangat cepat, Ye Chen adalah binatang buas. Raja Zhou Timur menyeringai, itu adalah pertama kalinya dia melihat Du Jie begitu aktif. Untuk mendukung adegan itu harus menjadi tubuh suci. Para tetua surga memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Kata-kata ini memang benar. Hanya Ekaristi yang dapat membuat 50 juta orang berlarian liar, dan hanya Kaisar ke-10 Chu yang dapat membuat Hong Huang menderita. Selama dia ada di sana, darah Hong Huang pasti akan terlihat, dan orang-orang prasejarah telah diadu lagi, dan setiap kali lebih kejam. Jika Anda ingin dicadangkan dan rendah hati, mereka masih putra-putra Kaisar Surga, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka menyimpan memori. Anak baik, perjalanan ini tidak sia-sia. Dong Huang tersenyum bahagia, dan menyukai adegan prasejarah disambar petir, iblis menyerbu, dan jika Anda membiarkan sarang Anda menjadi liar, langit tidak kosong. Di antara ratusan juta petir, langit berbintang ini telah berubah menjadi reruntuhan, sosok berdarah tersebar di seluruh langit setelah diretas, dan mereka yang sedikit lambat berlari semuanya terkubur di bawah bencana guntur. Lari kemana? Lolongan Ye Chen juga sangat keras, dia sulit ditangkap, pergi ke timur dan barat, selatan dan utara, tanpa aturan sama sekali, dan orang tidak bisa mengetahuinya. Lihatlah orang-orang prasejarah lagi, sungguh kata yang tragis, tidak peduli kaisar atau orang bijak yang agung, mereka semua melarikan diri dengan putus asa, tidak ada yang berani berbalik dan melawan, 50 juta tentara, membuang helm dan baju besi mereka, dikejar oleh Ye Chen saja, langit berbintang yang luas, berlumuran darah dan tulang, semuanya prasejarah. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Ding Zong, Yang Xuan dan yang lainnya menelan ludah mereka. Ini jauh lebih kuat daripada guntur dalam ingatan mereka. Guntur di dunia fana tidak begitu ganas. Paling-paling, akan turun hujan. Melembabkan langit dan bumi, guntur di dunia biksu itu baik, digunakan untuk membunuh orang. Ayah mertuaku mendominasi. Xiong Er tampak bersemangat, dan bersandar pada mulut tripod, menggertak. Ye Ling juga mencemooh dan bersorak untuk Ye Chen. Hanya Jining Suang, menonton dengan tenang, merasakan hukuman ilahi Ye Chen, memang ada banyak perbedaan. Ada kekuatan tersembunyi yang tidak dimiliki oleh jenis malapetaka lainnya. Kekuatan semacam itu disebut kehancuran, itulah sebabnya alasan mengapa manusia prasejarah tidak tahan malapetaka adalah malapetaka yang eksklusif untuk tubuh suci, dan hanya tubuh suci kuno yang dapat menahannya. Ahaa. Deru dunia prasejarah mengguncang langit berbintang, dan mereka yang diburu sedikit gila, dengan wajah seram, garang seperti hantu, dengan rambut acak-acakan, meski marah, mereka tidak berani bertarung. Hutang darah dibayar dengan darah, teriak Ye Chen nyaring, memimpin Lei Jie, yang tidak tahu berapa kali dia memasuki pasukan prasejarah, dan dia juga berlumuran darah. Melihatnya dari kejauhan, saya merasa kaget dan tidak berani melihat secara langsung.